Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama Anitya Septiana Pratiwi, Desi Yulianti, Erna Fitri, dan saya sendiri Vinka Agustia, Indra Budi Wahyu, Nurmalina, dan Oktarina Handayani. Bagi sebuah organisasi, kepemimpinan mempunyai peran yang sangat penting karena dengan adanya pemimpin berarti ada proses membantu dan mendorong orang lain untuk bekerja dengan antusias mencapai tujuan. Jadi, faktor manusia atau pemimpin yang mempertautkan kelompok dan memotivasinya untuk mencapai tujuan. Seorang pemimpin menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan segenap filsafat, keterampilan, dan sikapnya secara keseluruhan dipersepsikan oleh karyawannya sebagai gaya kepemimpinan. Di antara beberapa gaya kepemimpinan terdapat pemimpin yang positif dan negatif, di mana pembedaan itu didasarkan pada cara dan upaya mereka memotivasi karyawan. Apabila pendekatan dalam pemberian motivasi ditekankan pada imbalan atau reward, berarti telah digunakan gaya kepemimpinan yang positif. Sebaliknya, jika pendekatan menekankan pada hukuman, berarti dia menerapkan gaya kepemimpinan yang negatif. Ada dua gaya kepemimpinan yang diterapkan, yaitu gaya konsideran dan struktur, atau dikenal juga sebagai orientasi pegawai dan orientasi tugas. Pemimpin yang positif, partisipatif, dan berorientasi konsiderasi tidak selamanya merupakan pemimpin yang terbaik. Fiedler telah mengembangkan suatu model pengecualian dari ketiga gaya kepemimpinan, yaitu model kepemimpinan kontingensi. Model ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang paling sesuai bergantung pada situasi di mana pemimpin bekerja. Kemudian ada directing. Adalah gaya yang tepat apabila pemimpin dihadapkan dengan tugas yang rumit dan staf belum memiliki pengalaman dan motivasi untuk mengerjakan tugas tersebut. Kemudian ada pula coach, adalah gaya kepemimpinan yang tepat apabila staf telah lebih termotivasi dan berpengalaman dalam menghadapi suatu tugas. Selanjutnya, gaya kepemimpinan supporting akan berhasil apabila karyawan telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan pemimpin. Kemudian ada pula gaya delegasi akan berjalan baik apabila staf sepenuhnya telah paham dan efisien dalam pekerjaan, sehingga pemimpin dapat melepas pegawainya untuk menjalankan tugas atau pekerjaan atas kemampuan dan inisiatifnya sendiri. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan untuk dapat mengembangkan gaya kepemimpinan, yaitu 1. Kemampuan analitis, kedua, kemampuan untuk fleksibel, dan yang ketiga, kemampuan untuk berkomunikasi. Kepemimpinan mempunyai peranan sentral dalam kehidupan organisasi, di mana terjadi interaksi kerjasama antar dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, perilaku pemimpin, baik yang bersumber dari personalitas pemimpin itu sendiri, karena dorongan kebutuhan pribadi pemimpin, maupun karena adanya ketidakcocokan antara tujuan organisasi dengan motivasi pemimpin, mempunyai hubungan yang erat dengan berbagai macam tingkat produktivitas dan moral organisasi. Kemudian, kepemimpinan atau leadership harus dibedakan dengan kekepalaan atau headship. Headship diartikan sebagai pemimpin karena status dalam struktur organisasi, sementara leadership tidak selalu mensyaratkan adanya posisi struktural tertentu. Dengan demikian, sumber kekuasaan dari kepemimpinan dan kekepalaan juga berbeda. Kekuasaan seorang pemimpin sumbernya mungkin datang dari kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain karena sifat dan sikapnya, luas pengetahuan dan pengalamannya, pandai berkomunikasi, memiliki kesaktian dan kewibawaan, atau karena pandai bergaul dan berkomunikasi. Sedangkan kekuasaan seorang kepala berasal dari kedudukannya yang didasarkan atas otoritas yang dimiliki secara formal. Oleh karena itu, seorang pejabat struktural belum tentu juga dapat menjadi pemimpin. Seorang pemimpin juga belum tentu memiliki kedudukan sebagai kepala.
Konsep kekuasaan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep kepemimpinan. Artinya, dalam implementasi fungsi kepemimpinan, biasanya selalu melekat adanya kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan bagi seorang pemimpin merupakan alat untuk mempengaruhi perilaku, sikap, atau pemikiran para pengikutnya. Sumber kekuasaan itu ada dua, yaitu kekuasaan jabatan dan kekuasaan pribadi. Dan dari berbagai teori mengenai kekuasaan, ada bentuk 6 kekuasaan yaitu kekuasaan paksaan, kekuasaan legitimasi, kekuasaan keahlian, kekuasaan penghargaan, kekuasaan referensi, serta kekuasaan informasi. Yang pertama yaitu kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini berdasarkan atas rasa takut. Dengan demikian, sumber kekuasaan diperoleh dari rasa takut. Kemudian, ada kekuasaan legitimasi yang bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin. Semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka semakin besar juga kekuasaan legitimasinya. Kemudian, kekuasaan keahlian, yaitu yang bersumber pada keahlian, kecakapan, atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang lain. Kemudian ada kekuasaan penghargaan, yaitu bersumber atas kemampuan untuk menyediakan penghargaan seperti hadiah bagi orang lain, atau seperti misalnya gaji, promosi, atau penghargaan jasa. Kemudian ada kekuasaan referensi, yaitu bersumber pada sifat pribadi dari seorang pemimpin. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan informasi, kekuasaan yang bersumber karena adanya akses informasi yang dimiliki pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh pengikutnya. Sebagai seorang pemimpin, semua informasi mengenai organisasinya ada padanya, termasuk informasi yang datang dari luar organisasi. Dengan demikian, pimpinan merupakan sumber dari informasi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.